Sudah siap untuk beribadah semua? Wah, Bunda senang sekali. Yuk duduk yang manis, kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan pujikan Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Selamat datang. di sekolah. Nanti sekolah akan masukkan di gereja GPI Wonosari, boleh di gereja teman-teman ya. Nah,
tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kira-kira kalau mendengarkan firman Tuhan itu apa yang dipakai? Pinter telinganya ya. Jadi nanti kalau teman-teman mendengarkan firman Tuhan, mulutnya dikunci ya, telinganya dibuka ya, biar teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan tidak ngobrol sendiri. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Kita akan pujikan Yesusku yang baik. Silakan Bunda Bella. Hai teman-teman, selamat pagi. Bunda senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman kembali di dalam ibadah hari Rabu. Dan Bunda yakin tetap semangat ya. Baik teman-teman, kita ingat-ingat lagi pembelajaran cerita Alkitab minggu kemarin tentang ada Samuel yang sudah semakin tua menjadi hakim di Israel. Ada juga raja yang pertama, Raja Israel, Raja Saul. Yang kedua, betul, Raja Daud. Ingat-ingat ya. Dan kita akan belajar tentang kisah Natal karena kita sudah masuk minggu-minggu Natal ya. Bulan Desember sudah tiba dan kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang lahir di dunia. Baik teman-teman dengarkan ceritanya ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Alkitab. Ada di dalam kitab Matius di pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Ada di dalam firman Tuhan juga di dalam Injil. Selain Injil Matius ada di Injil Lukas di pasal yang kedua. Nah teman-teman nanti bisa untuk minta tolong mama papanya membacakan. Dan yang sudah bisa membaca bisa baca sendiri ya. Nah ceritanya di sebuah kota yang bernama Nazaret ada seorang gadis
Gadis itu apa, Bunda? Gadis itu berarti wanita yang belum menikah, yang bernama Maria. Maria itu orangnya baik, teman-teman. Dia patuh kepada Allah, mendengarkan, membaca firman Allah, dan juga melakukannya. Nah, teman-teman juga harus seperti Maria ya. Rajin, anak yang baik, wanita atau gadis yang baik, mendengarkan firman, melakukan firman Tuhan. Nah, pada suatu hari Maria diberitahu oleh seorang malaikat Gabriel namanya. Nah, malaikat ini datang dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut Maria, sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Kata malaikat seperti itu. Lalu Maria berkata, "Loh, aku kan masih gadis. Aku kan belum menikah. Apakah itu mungkin terjadi?" Kata malaikat, "Anak itu berasal dari Roh Kudus. Sebab itu anak itu akan disebut kudus, anak Allah." Lalu kata Maria menuruti firman Tuhan yang dikatakan oleh malaikat. "Baiklah, aku ini memang hamba Tuhan. Jadi terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, kemudian malaikat meninggalkan dia. Nah, Maria itu, teman-teman, mempunyai tunangan. Apa tunangan itu? Nah, tunangan itu berarti kalau sebelum menikah bertunangan. Nah, pria dan laki-laki sebelum menikah itu bertunangan, baru menikah, akhirnya menjadi suami dan istri. Berarti kalau bertunangan itu belum menikah ya, belum menikah, hanya bertunangan. Nah, tunangan Maria bernama Yusuf. Yusuf itu juga orang yang baik. Dia mempunyai hati yang tulus dan takut kepada Allah. Dia pekerjaannya sebagai tukang kayu, jadi bisa buat kursi, buat meja, itu pekerjaannya Yusuf. Nah, Yusuf tahu berita tentang malaikat yang mengatakan bahwa Maria akan mengandung. Waduh, tunanganku Maria mengandung. Dan dia gelisah, dia bingung. Tunangannya mengandung padahal belum menikah. Wah, bingung Yusufnya. Akhirnya dia berniat untuk membatalkan pertunangannya dengan Maria dan tidak menikahi Maria. Tetapi secara diam-diam, maksudnya secara diam-diam, tidak diberitahukan ke sana ke sini tentang berita pembatalan pertunangannya. Tetapi hanya berkata kepada Maria dan juga keluarganya saja. Karena zaman dulu kalau seumpamanya pertunangannya dibatalkan, terus orang-orang tahu karena Maria mengandung sebelum menikah, nanti Maria bisa dilempari batu, teman-teman. Nah, jadi Yusuf ingin membatalkan pernikahannya atau pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Tetapi pada suatu malam ketika Yusuf tidur, malaikat mendatanginya lewat mimpi. Kata malaikat, "Yusuf anak Daud," karena Yusuf dari keturunan Daud, "jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan menamai Yesus. Ia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka." Itu kata-kata malaikat dalam mimpinya. Nah, kemudian Yusuf terbangun dan mengingat-ingat kata-kata malaikat bahwa dia tidak boleh menceraikan atau membatalkan pertunangan dengan Maria, tetapi dia harus tetap menikah dengan Maria. Nah, akhirnya diambillah Maria sebagai istrinya. Kemudian pada waktu itu pemimpinnya bernama Kaisar Agustus. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk melakukan, kalau sekarang itu sensus penduduk, mendaftarkan penduduk-penduduk, jadi didata nama-namanya.
Akhirnya Yusuf dan Maria itu ke kota Daud yang namanya Bethlehem karena Yusuf asalnya dari situ. Nah, Maria yang sudah hamil besar itu harus ikut juga. Wah, dia bersama dengan Yusuf akhirnya ke Bethlehem. Nah, teman-teman, apa yang akhirnya akan terjadi ya? Ditunggu ya, besok Bunda akan menjelaskan kembali, melanjutkan ceritanya. Teman-teman tetap setia untuk mengikuti ibadah. Baik. Nah, apa yang bisa teman-teman dapatkan di hari ini tentang ibadah kita di hari ini? Tentang Maria, orang yang rajin, betul. Lalu mendengarkan, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Akhirnya dipilih untuk mengandung anak dari Roh Kudus. Nanti akhirnya kalau sudah dilahirkan namanya Yesus yang kita peringati di hari Natal ini ya, tentang kelahiran Yesus. Nah, lalu yang kedua, untuk Yusufnya, Yusuf juga orang yang tulus hatinya, mengasihi Maria, mengasihi Allah. Dia juga rajin bekerja karena Bunda tadi berkata pekerjaannya sebagai tukang kayu. Nah, teman-teman harus rajin ya, jadi anak yang semangat, anak yang rajin dari sekarang sampai besok tua, selama-lamanya. Jadi anak yang semangat ya. Boleh malas-malesan? Tidak. Boleh malas belajar? Tidak. Boleh malas sekolah minggu ke gereja? Tidak juga ya. Jadi anak yang pintar, anak yang semangat, anak yang rajin. Itu diingat-ingat ya teman-teman. Dan besok minggu depan kita akan mendengarkan lanjutan ceritanya. Baik, kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi seperti Maria dan Yusuf yang rajin, yang semangat bekerja, yang patuh kepada Allah, mematuhi semua firman Allah, rajin membaca firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang rajin ke gereja, setia membaca firman Tuhan, rajin membantu orang tua, rajin belajar. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan untuk sekolah kami, Tuhan berkati. Tuhan menolong sekolah kami menjadi berkembang, menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk bunda-bunda kami, untuk orang tua kami dan teman-teman kami, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari, Tuhan akan menolong gereja ini supaya banyak orang yang diselamatkan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas setiap dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Nah teman-teman, teman-teman sudah mendengarkan cerita ya? Semuanya mendengarkan? Oke, semuanya pintar, semuanya mendengarkan. Nah teman-teman, tiba waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Nah sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita akan pimpin doanya ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, selamat pagi Bapak. Terima kasih pagi ini kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kiranya Tuhan jadikan kami anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang patuh kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kenakalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.